Baik, kembali lagi bersama Sang Guru Edi. Kali ini kita akan bahas magnet ya. Apa itu magnet? Ya, magnet itu adalah sebutan untuk benda yang mampu menarik logam ya. Jadi magnet itu biasanya ada dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Contoh pada gambar ini ada magnet batang ya. Untuk magnet yang memiliki jenis kutub yang sama akan tolak-menolak, sedangkan memiliki jenis kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Nah, penyebab benda itu bisa memiliki sifat kemagnetan apa ya? Jadi, dalam logam, misal contoh besi, itu di dalamnya terdapat magnet elementer ya, yang susunannya masih tidak merata. Jadi di dalam besi itu ada magnet elementer yang susunannya tidak merata. Nah, ketika besi itu diinduksi dengan magnet ya, sehingga menyebabkan magnet elementernya itu tersusun secara teratur. Nah, di gambar B ini berarti besi itu sudah memiliki sifat kemagnetan. Ada beberapa cara untuk mengatur agar magnet elementernya menjadi tersusun secara tertata ya, tidak acak-acakan kayak yang di gambar A sebelumnya tadi. Nah, caranya ada 3, yaitu yang pertama dengan cara menggosok ya. Di gambar paling kiri ini ada sebatang besi yang digosok dengan magnet. Cara menggosoknya yaitu searah ya, seperti arah garisnya itu. Jadi dari kutub utara, dari mulai A digosok ke B, kemudian kembali lagi ke A, ditarik, digosok ke B. Nah, itu dengan cara menggosok. Yang kedua dengan cara menginduksi. Jadi didekatkan dengan magnet, besinya itu didekatkan dengan magnet. Nah, nanti kutubnya, kutub yang dekat dengan magnet ya, itu akan berubah berkebalikan dengan kutub yang dekat dengan magnetnya. Contoh itu ada utara selatan. Untuk yang huruf B itu dekat dengan selatan ya, maka huruf B itu akan menjadi kutub utara, sedangkan yang A akan menjadi kutub selatan. Sama halnya dengan yang menggosok. Menggosok itu ketika menggosok, utara itu terakhir berada di bagian B. Maka B ini adalah kutub selatan dan A adalah kutub utara. Kemudian yang cara ketiga yaitu dengan meliliti dengan arus listrik ya. Jadi batang besinya dililiti dengan arus listrik. Kita melihatnya dari arah arusnya ya. Dilihat itu ada garis yang panjang ya. Garis yang panjang ini menunjukkan arah arusnya dimulai dari sini, dari A ya. Kalau menggunakan kaidah tangan kanan berarti ini dari bawah ke atas, maka B ini akan menjadi utara ya, dan A ini akan menjadi selatan. Jadi kuncinya ini awalnya dari mana? Oh, kalau di sini berarti ini selatan, ini utara. Biasanya seperti itu. Untuk cara menghilangkan sifat magnet juga ada 3, yaitu dengan cara dipukul, dibakar, dan dialiri listrik dengan tegangan AC atau bolak-balik. Nanti akan mengacaukan susunan magnet elementernya sehingga menghilangkan sifat kemagnetannya. Kemudian di video sebelumnya kalian sudah melihat bagaimana bentuk medan magnet. Ya, ketika magnet kita tutup dengan selembar kayak kertas putih kemudian ditaburi dengan biji besi akan menunjukkan garis-garis seperti ini ya. Ini namanya garis gaya magnet. Kenapa di ujung-ujungnya ini sangat hitam? Karena kekuatan medan magnet terbesar adalah di ujung-ujungnya, di ujung kutub-kutubnya. Nah, tahukah kamu bahwa bumi ya, bumi ini juga mempunyai magnet ya. Kalau kalian pernah menggunakan kompas, kompas itu ya, itu terbuat dari magnet. Ya, kutub utara kompas ya, kutub utara pada magnet kompas itu akan
mengarah ke kutub utara bumi. Artinya berarti di kutub utara bumi itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Wah, berarti kebalik ya, Pak? Iya, jadi posisinya itu di kutub utara bumi. Di sana, di dekatnya ada kutub selatan magnet bumi. Sama halnya di kutub selatannya bumi, itu terdapat kutub utaranya magnet bumi. Sehingga kalau kita menggunakan kompas, kompas itu akan mengarah ke utara. Karena di utara itu terdapat kutub selatannya magnet bumi. Sedangkan kompas yang mengarah ke selatan, itu karena di kutub selatan terdapat kutub utara magnet bumi. Nah, di sini ada ketidaksamaan ya. Jadi, kutub utara magnet bumi itu berada di sekitar kutub selatannya bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, ini namanya sudut inklinasi, sedangkan yang D ini adalah deklinasi. Ya, ketidaktepatan, jadi nggak pas di titik tengah ini, agak miring ya. Oke, ini tadi ya. Jadi ada orang yang namanya Hans Christian Ørsted ya. Dia melakukan percobaan Ørsted yaitu dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan dengan kabel yang dialiri arus listrik. Ternyata kompasnya itu bergerak ya. Nah, menghasilkan sebuah kaidah tangan kanan ya di sini. Nah, ketika arah arusnya itu ke atas itu ya, maka medan magnetnya itu mengikuti perputaran jari tengah kelingking ya, ini ya, yang jari keempat jari yang lainnya itu memutar. Nah, sedangkan kalau misal dibalik ya seperti gambar yang sebelah kanan ini ke bawah, maka putarannya juga terbalik sesuai dengan kalau kita menggenggam gitu ya, genggaman kita ya, putarannya itu. Nah, ini namanya percobaan Ørsted. Jadi ketika ini tadi ya, gambar magnet tadi yang dililiti dengan kawat berarus, maka kalau arah arusnya itu ke atas gitu ya, maka muternya ke sana ya. Nah, ini muternya ke sini. Nah, ini adalah arah medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, ini juga kalau arahnya ke atas maka muter sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kemudian kita mau berbicara mengenai gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang dihasilkan ketika kawat itu dialiri arus listrik dan di sekitar kawat terdapat medan magnet. Nah, itu akan menghasilkan suatu gaya. Nah, gaya yang dimanfaatkan nanti bisa dimanfaatkan dalam pembuatan generator, dinamo gitu ya. Karena nanti ada istilahnya gaya yang ditimbulkan. Nah, gaya yang ditimbulkan dari gaya Lorentz ini dapat dihitung dengan mengalihkan ketiga faktor penentu besarnya gaya Lorentz, yaitu medan magnet, satuannya Tesla, kuat arus listrik, satuannya ampere, dan panjang kawat yang berarus, yaitu satuannya meter. Jadi, semakin besar gaya Lorentz ini, maka ketiga faktor ini juga akan semakin besar. Kalau mau memperbesar gaya Lorentz, berarti caranya bisa dengan memperbesar medan magnet, bisa memperbesar kuat arus listrik, bisa memperpanjang kawat yang berarus listrik. Kemudian penentuan arah gaya Lorentz ini juga dapat dilakukan dengan kaidah tangan kanan seperti tadi ya, jempol menunjukkan arah arus listriknya, kemudian telunjuk itu sebagai penunjuk medan magnetnya, kemudian jari tengah itu sebagai penunjuk arah gaya Lorentz-nya. Ya, jadi ketika
kawat dialiri arus listrik dan kemudian di sekitarnya ada medan magnet akan menimbulkan gaya. Ya. Ada suatu percobaan yang bisa sebenarnya dilakukan, tapi karena kondisi seperti ini tidak bisa, jadi hanya langsung dari ilustrasi gambar ini. Nah, cara menentukannya seperti ini. Kemudian kita coba dengan sebuah latihan soal, ya. Tadi caranya mudah ya, tinggal dikalikan semua ya. Apa saja kalau mau mencari gaya Lorentz itu tadi mengalihkan medan magnet, kemudian dikalikan dengan kuat arusnya, kemudian dikalikan dengan panjang kawat. Nah, di sini ada sebuah kawat penghantar memiliki panjang 12 meter, tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 0,02 mA, berapa besar gaya Lorentz-nya? 0,02 ampere ini dibuat ke ampere dulu. Ya, milinya dibuat ke ampere. Nah, caranya udah ya. Nah, ini di soal ya, ini ada 0,02 ampere ini dikalikan 10 pangkat minus 3 ya, karena kenaikan milinya tadi. Nah, hasilnya adalah 0,0216 Newton. Nah, langsung dikalikan sini aja, mudah ya. Kemudian kalau yang ditanya adalah medan ya, di soal seperti nomor 2. Berapakah besar medan magnet yang dialami oleh kawat penghantar tersebut? Jadi ada 5 meter, 1 Newton, dan arus 2 mA. Nah, tinggal rumusnya kita balik, B-nya dikeluarkan, F-nya masuk, F dibagi I kali L. Ya. Jadi gaya Lorentz-nya dibagi dengan arus dikali dengan panjang kawat. Nah, arusnya 5 ampere, kemudian panjang apa nih namanya? Kawatnya 2 kali 10 pangkat min 3 meter sama dengan 100 Tesla. Kemudian nomor 3, kemanakah gaya Lorentz jika A. arah arus ke sumbu Z dan arah medan magnet ke sumbu Y? Ya, langsung aja arah X gitu ya. Kalau dalam matematika kalian paham ya. B. arah arus ke sumbu minus Y dan arah medan magnet ke sumbu X ya, arah min Z ya. Karena minus berarti kebalikannya. Selanjutnya induksi elektromagnetik, yaitu adalah perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Nah, salah satu alat yang memanfaatkan induksi elektromagnetik yaitu adalah generator, dinamo. Ini dinamo itu adalah generator mini ya. Generator ini dapat menghasilkan listrik ya, dari gerakan diubah ke listrik. Kemudian transformator. Nah, nanti kita akan memperdalam mengenai transformator. Transformator adalah alat listrik yang dapat memindahkan energi listrik dengan merubah tingkat tegangan dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain melalui prinsip induksi magnetik tanpa merubah frekuensi. Nah, jadi itu tentang transformator. Nah, transformator itu dibedakan menjadi 2. Ada transformator step up dan transformator step down, atau dikatakan trafo step up atau trafo step down. Bedanya di mana? Trafo step up digunakan untuk menaikkan tegangan listrik, sedangkan trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, kita bahas yang pertama yaitu transformator step up. Nah, kita dari gambar ini kelihatan ya perbedaannya ya. Untuk primer ini jumlah lilitannya lebih sedikit dibanding dengan sekunder ya. Karena fungsinya adalah step up, maka di sekunder itu lilitannya harus lebih banyak agar apa? Tegangannya semakin besar ya. Seperti itu. Ini kecil, ini banyak ya. Ini sedikit, ini banyak lilitannya. Kemudian transformator step down ya. Di primer lilitannya banyak, di sekunder lilitannya sedikit ya. Ini tujuannya apa? Agar menurunkan tegangan dari 1000 menjadi. Kita melihat transformator itu ideal ya. Kalau ideal itu biasanya transformator itu memiliki efisiensi 100%. Jadi
energi yang dihasilkan di primer sama dengan total energi yang dihasilkan di sekunder. Nah, kita tahu rumusnya ya, VIT ya, VIT. T-nya sama kita coret sehingga bisa dihasilkan yaitu tegangan primer dibanding tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibanding arus primer ya. Arusnya jadi berkebalikan ya, karena tadi perbandingan tadi ya. Kemudian karena ada pengaruh lilitan, maka kita juga tambahkan lilitan di dalam persamaannya. Jadi lilitan primer dibanding lilitan sekunder sama dengan tegangan primer dibanding tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibanding arus primer. Ya. Ini adalah persamaan untuk mencari nilai-nilai dalam transformator. Untuk mencari efisiensinya bagaimana? Untuk mencari efisiensinya yaitu dengan membagi daya output ya dengan daya input, atau bisa juga dengan tegangan sekunder dikali dengan arus sekunder dibagi dengan tegangan primer dibagi arus primer dikali 100%. Jika hasilnya itu 100%, itu dikatakan sangat ideal sekali. Namun sangat sulit untuk menghasilkan trafo yang memiliki efisiensi 100% karena ada juga energi yang diubah menjadi kalor sehingga efisiensinya turun tidak 100%. Tapi jika efisiensinya lebih di atas 75% itu dikatakan layak gitu ya. Kalau di bawah itu berarti kurang bagus efisiensi dari trafonya. Oke, kita coba sebuah contoh soal. Ada trafomator atau trafo gitu aja, memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Ditanyakan yang pertama, tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. B. Jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Dan yang C, tentukan efisiensi transformator. Dan yang terakhir, tentukan jenis transformator. Seperti biasa ngerjainnya pakai diket ya. Apa saja yang diketahui, nilai dari lilitan primer 300 lilitan, lilitan sekunder 30 lilitan, tegangan primer 220 volt, arus primer 0,5 mA. Kemudian yang ditanya adalah tegangan sekunder, arus sekunder, efisiensi transformator, jenis transformator. Kerjakan yang A dulu, tegangan sekunder ya, perbandingan NP per NS sama dengan VP per VS, atau bisa dikatakan lilitan primer dibagi lilitan sekunder sama dengan tegangan primer dibagi tegangan sekunder. Di sini ada 300 dibagi 30 sama dengan 220 volt dibagi dengan tegangan sekunder. Dipindah ruas, dikeluarkan tegangan sekunder. Tegangan sekunder sama dengan 220 volt dikali 30 ya, dibagi dengan 300. 3 coret-coret, hasilnya 22 volt. Kemudian bagaimana cara mencari arus ya? Pakai rumusnya yang arus. Ingat kalau arus itu kebalik ya, IS-nya di atas, IP-nya di bawah. Jadi lilitan primer dibanding dengan lilitan sekunder sama dengan lilitan sekunder dibagi dengan lilitan primer. 300 per 30 sama dengan lilitan sekunder per 0,5 mA. Pindah ruas, langsung ketemu 5 mA. Untuk yang C, efisiensi transformator ya, kita masukkan P out atau daya yang dikeluarkan sama daya yang masuk. Daya yang dikeluarkan itu bisa dicari dengan tegangan sekunder dikali dengan arus sekunder dibagi dengan tegangan primer dikali arus primer. 5 mA kali 22 volt dibagi dengan 0,5 mA dikali 220 volt dikali 100%. Maka hasilnya adalah 100% efisiensinya atau dikatakan ideal. Karena VP lebih besar dari VS yang terakhir jenis transformator dan NP lebih besar dengan NS, maka transformator tersebut adalah transformator step down.
gitu. Oke, coba kerjakan ini sendiri. Bagaimana? Soalnya mudah? Ya, mudah ya. Ya, kuncinya langsung aja ya. Nah, ini kuncinya. Oke, demikian rangkuman materi kemagnetan untuk bab 6 ya, bab pertama di semester kedua untuk kelas 9. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.